Hakimnya harus kita cari. Panitranya satu, baru Nurinda satu. Itulah yang tiga ini pelakunya. Hakim, panitra, Nurinda. Sidang lanjutan kasus dugaan sumpah palsu dengan terdakwa Ike Farida kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 30 Oktober 2024. Pada sidang tersebut, jaksa penuntut umum menghadirkan 3 orang saksi. Mereka adalah Angga Yuda Prawira dari Kanwil BPN DKI Jakarta, Fatur Rahman dari KUA Makassar Jakarta Timur, serta saksi ahli digital forensik, Saji Purwanto. Ditemui di sela-sela persidangan, tim kuasa hukum Ike Farida yang diketuai Kamarudin Simanjuntak mengatakan, jika terdapat perbedaan antara percakapan yang diperiksa Saji dengan yang dimiliki pihak terdakwa, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan pada sidang sebelumnya telah memberikan keterangan bohong. Tidak ada sumpah palsu. Sidang hari ini adalah sidang dari KUA Kecamatan Makassar, dan hasilnya adalah bahwa tidak ada sumpah palsu atau tidak ada dokumen yang dipalsukan. Tidak ada. Terus kemudian saksi yang lain adalah BPN. Dari BPN itu kemudian hasilnya adalah ternyata memang surat yang diterima oleh kami dari BPN ternyata adalah benar gitu. Terus BPN juga menjelaskan bahwa pertelaan dari pengembang Elite Prima itu baru SK-nya baru turun tahun 2022. Konfirmasi menteri ya? Konfirmasi dari menteri dari BPN. Artinya apa? Artinya PT Elite Prima memang tidak bisa melakukan AJB dengan saya sebagai pembeli sampai tahun 2022. Padahal ketika saya beli di tahun 2012, mereka bilang 3 tahun kemudian sudah bisa AJB gitu. Oleh karenanya, karena mereka nampaknya belum lengkap perizinannya saat itu, akhirnya daripada ketahuan mendingan saya lapor polisi. Jadi nampaknya pelaporan polisi ini adalah dikondisikan agar saya tidak menuntut hak-hak saya. Saya ingin meminta keadilan kepada pemimpin yang baru, kepada Pak Presiden, Pak Prabowo, kepada Menteri Hukum dan Menteri HAM dan Menteri Menko Kumham dan Komisi 3 DPR untuk kiranya bisa memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada kami. Saya hanya pembeli unit apartemen, 12 tahun sudah bayar lunas, kemudian unitnya tidak diberikan, unitnya ditahan, malah sekarang saya dilaporkan ke polisi dan justru saya yang sekarang ditahan dan ada di dalam persidangan. Jadi hari ini diperiksa dari Kementerian Agama, terus BPN, dan sekarang itu ahli. Tapi ahlinya ini bermasalah. Pertama, identitas daripada terdakwa advokat. Identitas daripada yang disuruh atau yang diduga disuruh advokat. Mengcopy paste atau memeriksa percakapan klien dan advokat itu adalah dilarang sesuai pasal 19 Undang-Undang Advokat. Itu dilarang. Jadi orang itu gelarnya dari luar negeri dengan macam gelar banyak-banyak, tapi undang-undang pun tidak mengerti undang-undang yang dibuat DPR. Itu tidak boleh. Jadi itulah kira-kira sekilas tentang ahli ini. Dan ahli ini memaparkan bukti tapi dipilih-pilih. Misalnya tanggal 5, 6, 7, 8, 9 nggak ada, terus tanggal 10. Maksudnya apa? Maksudnya apa itu? Kok dipilih-pilih? Tidak otentik. Nah, jadi datanya itu tidak otentik. Penyajiannya juga tidak otentik. Pokoknya bermasalah lah, tidak cocok gitu loh. Jadi ahli seperti itu. Jadi ahli ini adalah ahli digital forensik dari laboratorium digital forensik Polri. Dari hasil tadi ahli tersebut adalah melakukan dari penyitaan yang dilakukan penyidik terkait SIM card HP dari saudari Monica yang kemudian di print out menjadi suatu percakapan di mana ada 629 percakapan, dan kemudian data tersebut diberikan kepada penyidik dalam bentuk soft copy yang tidak bisa dirubah. Read only katanya, karena sifatnya image atau gambar. Data tersebut kemudian diserahkan ke penyidik dan dibuat berita acara pemeriksaan. Ternyata dari hasil BAP dari ahli tersebut
itu tidak seluruh data yang tadi disampaikan oleh ahli forensik itu, tapi kemudian dipilih-pilih sesuai dengan keinginan dan tujuan dari penyidik sendiri. Jadi ada upaya manipulasi dan rekayasa. Sebagai contoh, ada kalimat pernyataan, we will check seolah-olah kan ibu ini sudah melakukan pengecekan, tapi begitu di atas ternyata itu terkait menyangkut pengecekan email, bukan terkait pengecekan pengajuan sumpah maupun memori PK. Jadi ini jelas adalah upaya kriminalisasi dan keterangan artinya oleh penyidik dalam merusak alat bukti. Jadi buktinya memang yang sebenarnya kalau secara utuh itu jelas tidak menggambarkan apa-apa, tapi karena dipotong-potong sehingga itu menggambarkan seolah-olah ibu ini yang menyuruh atau memerintahkan. Dan ini sangat perbuatan pidana. Kami nanti akan meminta pertanggungjawaban dari penyidik, kami akan minta itu didatangkan ke dalam sidang ini. Karena itu jelas sangat berbahaya. Dan kami sudah akan laporkan ke Kompolnas juga untuk menyampaikan. Karena sejak awal kami mencurigai adanya perubahan BAP. Saksi 1, 2, 3 itu mempunyai BAP yang sama persis, hanya berbeda identitas, tugas dan pekerjaan, yang lainnya sama. Kemudian saksi nomor 4 dan 5 itu diperiksa oleh penyidik yang sama, satu orang pada jam dan tanggal yang sama. Bagaimana mungkin satu orang penyidik bisa memeriksa 1-2 orang saksi? Ini jelas ada tidak mungkin, dan diakui oleh saksi bahwa yang bersangkutan nama yang disebutkan itu tidak ada. Artinya ini semua adalah buatan dari penyidik sendiri. Oh ya, Pak Kamarudin, ini kan Ibu Farida kan tidak bersalah secara kuat, tidak terbukti. Langkah apa yang paling kuat buat Pak Kamarudin? Langkah yang kita lakukan, kita laporkan ke Presiden, Wakil Presiden, Komisi 3, Menteri Hukum HAM, Menko Polhukam, Kompolnas. Sama dengan jaksa ini juga kita laporkan nanti ke Jaksa Agung. Pokoknya mesti kita laporkan semua. Pokoknya hukum harus benar. Kalau tidak, lebih bagus kita tinggalkan negara ini dalam keadaan begini apabila mereka tidak mau memperbaiki sikapnya. Pokoknya harus ditindak tegas. Itulah kira-kira tugas saya atau tugas sedikit saya tambahkan. Dalam BAP tadi, dalam persidangan tadi terungkap bahwa data yang diberikan oleh ahli itu kemudian diedit, dirubah kalimatnya oleh penyidik. Jelas itu kelihatan sekali adanya editing atau perubahan kalimat. Jadi data yang sudah diberikan oleh ahli tersebut kemudian dirubah penyidik sehingga merubah arti, merubah kalimat. Sayangnya dari dokumen yang disediakan oleh penyidik tersebut berbentuk resume ditindaklanjuti oleh kejaksaan dengan melakukan P21 terhadap ibunya, harusnya tidak bisa dilakukan. P21 haruslah berarti buktinya sudah lengkap, dan jika tidak lengkap dan itu cacat, maka surat dakwaannya juga cacat. Maka harus dari itu ibu harusnya sudah dibebaskan sekarang. Jaksa selalu mendakwakan 242. Tapi pada persidangan yang kemarin bahwa kita meminta surat kuasa itu fundamental dari seorang advokat aja itu tidak dikasih. Dan dari sini sudah jelas bahwa ada kekurangan dari pihak JPU dalam mengampilkan barang bukti. Karena dalam daftar barang bukti itu surat kuasa itu tidak ada. Jadi kita akan mempertimbangkan itu untuk kita laporkan ke Jamwas. Iya, yang jelas didakwa pasal 242 ya. Didakwa pasal 242. Tapi yang bersumpah bukan terdakwa. Tapi yang bersumpah adalah Monica SH LLM. Nah, bagaimana sarjana hukum dari luar negeri S2 katanya, tapi kok mau bersumpah? Kok mau dia bersumpah gitu loh? Harusnya kan menolak. Ini tidak cocok dengan ilmu saya. Saya menolak gitu. Ini dia pergi ke Jakarta Selatan itu hakimnya satu. Harus jadi tersangka juga itu. Hakimnya harus kita cari. Panitranya satu. Baru Nurinda satu. Itulah yang tiga ini pelakunya. Hakim, panitra, Nurinda. Itulah yang tiga ini harus dicari. Maka saya mulai besok harus mencari itu hakimnya di mana, kemudian panitranya di mana. Harus diharapkan di persidangan. Apa ini maksudnya gitu loh? Karena mereka inilah yang bersumpah dan membuat sumpah-sumpah itu tertulis gitu loh.